Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Melani, NIM 19.18365 dari kelas B pemrograman web dinamis. Pada kesempatan ini, saya akan menemukan terkait tugas akhir pemrograman web dinamis yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Kue Berbasis Web. Maka yang pertama, kita buka ke bagian database, di mana di sini saya membuat database dengan nama iDapur yang mempunyai 4 tabel, yaitu kue, login, pembayaran, dan penjualan. Di mana database ini akan menyimpan data-data yang ada pada aplikasi pada penjualan. Di mana kue di sini merupakan data-data untuk menyimpan informasi kue, login untuk menyimpan akun yang digunakan, kemudian pembayaran untuk melakukan konfirmasi pembayaran, kemudian penjualan merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan informasi seperti nama penerima pada penjualan, status jual, nomor HP, dan tanggal pembelian. Nah, database ini menggunakan bahasa SQL dan MySQL, di mana SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Sedangkan MySQL database yang merupakan database manajemen sistem yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Nah, di sini akan menghubungkan ke bagian server online, yaitu aplikasi di sini. Sebelumnya kita masuk ke bagian aplikasi. Nah, di sini kita dapat melihat produk-produk. Namun untuk memesannya di sini kita harus login terlebih dahulu. Meski misalkan kita belum mempunyai akun, maka kita harus mendaftar lebih dahulu. Nah, di sini terdapat form pendaftaran di mana harus mengisi username, password, nama, nomor HP, dan email. Nah, formulir pendaftaran ini merupakan implementasi dari proses validasi, di mana validasi merupakan proses untuk melakukan validasi pada data sebelum data tersebut diproses. Data harus dipastikan bahwa data telah benar dan tidak terdapat kesalahan. Biasanya implementasi dari validasi ini diterapkan pada sebuah formulir. Nah, di sini saya melakukannya pada formulir pendaftaran. Kita isi username, pada validasi terdapat beberapa aturan seperti email harus menggunakan tanda email @ kemudian nama harus berisi huruf. Misal di sini kita tidak akan menggunakan @gmail. Ketika disubmit akan ada peringatan. Nah, di sini kita harus menggunakan tanda @ Selanjutnya, misal kita tidak mengisi password berbeda, memasukkan password yang berbeda dengan yang ada di atas. Ketika disubmit akan muncul password Anda harus sama. Nah, di sini merupakan proses validasi, di mana mekanisme validasi memastikan data yang harus memenuhi syarat untuk dilakukan proses manajemen data. Seperti password tidak boleh kosong,
maka diperlukan validasi sebelum menyimpan data ke database. Misalnya kita masukkan Saras. Tadi kita masukkan dengan nama Bella ya. Kita submit. Nah, karena kita menggunakan email yang sudah ada di database sebelumnya, sehingga kita harus menggunakan email yang lain. Kita ganti dengan nama misal Bagas. Bagus. Kita submit. Nah, di sini data berhasil ditambahkan, artinya data yang tadi sudah tersimpan di database. Kita cek. Nah, di sini nama Bagus Yanto dengan password 1345. Nah, untuk mengenkripsinya kita dapat mengubahnya di bagian password, kemudian MD5. Sehingga akan langsung terenkripsi. Selanjutnya kita coba login dengan menggunakan akun yang sudah sebelumnya didaftarkan dengan nama Bagus. Di sini kita harus memasukkan username dan password. Tapi ketika kita tidak memasukkan password, akan muncul username dan password harus diisi. Kemudian kita masukkan password. Perlu diketahui bahwa di sini merupakan proses autentikasi, di mana autentikasi merupakan proses dalam rangka validasi user pada saat memasuki sistem. Nama dan password dari user dicek melalui proses yang mengecek langsung ke daftar mereka yang diberikan hak untuk memasukkan sistem tersebut. Kemudian jika pengguna memberikan kredensial yang benar, maka proses autentifikasi berhasil. Setelah berhasil, maka pengguna akan diizinkan ke sistem sebagai pengguna yang terautentikasi dan akan lanjut ke halaman dashboard. Nah, dalam proyek ini saya menggunakan metode autentikasi something you know, merupakan metode autentikasi yang paling umum. Yaitu cara ini mengandalkan kerahasiaan informasi seperti password dan PIN. Nah, cara ini berasumsi bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia itu kecuali Anda seorang. Nah, untuk pada halaman ini juga terdapat implementasi pada bagian season, di mana season biasanya digunakan pada login.
yaitu sebuah halaman yang mendefinisikan siapa yang akan mengakses halaman-halaman pada web nantinya. Sedangkan dalam PHP, session merupakan data yang disimpan dalam satu server yang dapat digunakan secara global di server, di mana data tersebut spesifik merujuk ke user atau klien tertentu. Contohnya yaitu ketika user telah login di halaman dashboard, maka ketika membuka halaman lain, PHP akan mengingat bahwa user tersebut telah login. Contoh ketika web merekam keranjang belanja user, maka ketika pindah ke halaman pembayaran, daftar belanja masih terekam. Nah, di sini kita menggunakan autentifikasi something you know, yaitu menggunakan password, kemudian kita login. Nah, di sini kita sudah menuju ke halaman dashboard. Misal kita akan berpindah. Nah, misal kita akan menambahkan barang belanjaan. Misal kita tambahkan kismis, add to cart, tambahkan ke keranjang belanja. Bentar. Nah, di sini kita menambahkan satu barang di keranjang, yaitu good time. Nah, misalnya kita langsung ke bagian home, maka langsung bisa. Nah, di sini merupakan proses implementasi dari season, di mana kita ke bagian dashboard, kemudian berpindah ke bagian ini penambahan barang belanjaan, kemudian kita balik lagi ke bagian home, maka data yang sudah ditambahkan di keranjang tetap masih terekam karena menggunakan season. Nah, ini untuk yang masuk tadi season. Nah, di sini perlu diketahui bahwa season start ini merupakan fungsi yang harus menjadi hal pertama dalam dokumen sebelum tag HTML apapun. Nah, tadi di sini index, yaitu pada bagian dashboard. Kemudian home. Sini menggunakan season. Menggunakan season. Nah, di sini dari level pengguna di sini dapat menambahkan barang-barang penjualannya. Kemudian kita akan masuk ke bagian admin. Nah, kita menggunakan akun pada admin, itu dengan username admin, kemudian password, level sebagai admin, termasuk sebelumnya ini adminnya yaitu bernama Bella Melanie. Kita login. Nah, di sini merupakan tampilan dashboard pada admin, di mana admin di sini dapat melakukan fitur CRUD, yaitu membuat atau menambahkan data baru ke dalam tabel, yaitu create, kemudian read, yaitu membaca data tabel dan menampilkan di halaman web, kemudian update, yaitu mengedit dan mengupdate data pada tabel database, kemudian delete, yaitu menghapus data pada tabel. Misal pada bagian data queue, di sini admin dapat melakukan fitur create
update, dan delete. Misalkan menambahkan kue nastar, kategori toples kecil, kemudian tambahkan foto atau image untuk menambah tampilan menarik pada web, kemudian daftar. Nah, di sini akan muncul data berhasil ditambahkan, artinya data yang tadi, nah di sini sudah masuk ke bagian database. Kita cek data kue. Nah, di sini kue nastar, kue diisi dengan selai nanas. Nah, kemudian juga kita dapat menghapus. Setelah kita hapus yang tadi, atau sebelumnya kita update terlebih dahulu. Melakukan langsung kita akan menghapus. Nah, akan langsung terhapus. Nah, di sini kita dapat juga mengedit pada bagian data bangkit santan. Setelah kita tambahkan stoknya menjadi 10, kemudian ubah. Data berhasil diedit. Nah, di sini merupakan fitur CRUD pada aplikasi. Nah, di sini data kue bangkit santan, di mana stoknya tadi sebelumnya 0 pada database kue bangkit santan 0. Nah, di sini stoknya 0. Nah, tadi kita sudah ubah. Nah, akan menjadi 10. Selanjutnya pada bagian dashboard admin juga kita dapat melakukan ekspor data atau reporting, di mana reporting atau laporan adalah salah satu fitur yang selalu ada dalam sebuah aplikasi berbasis web. Nah, di sini saya mengimplementasikannya pada bagian data kue, data user, dan laporan penjualan. Lalu kita ke bagian data kue, cetak data kue. Nah, dalam reporting ini biasanya file tersebut dapat dalam bentuk format PDF, Excel, atau Doc. Namun untuk proyek kali ini saya mengimplementasikannya laporan dalam bentuk PDF, di mana laporan dalam bentuk file PDF adalah laporan yang dibuat secara langsung dari data yang ada pada halaman web atau database menjadi sebuah file PDF yang dapat diunduh. Proses mencetak laporan dalam bentuk file PDF membutuhkan suatu library seperti FPDF. Nah, ini library pada bagian Nah, di sini merupakan library yang ada pada yang digunakan dalam laporan PDF, di mana library ini mempunyai keunggulan yaitu mampu membuat posisi teks dan gambar berdasarkan koordinat tertentu, merubah jenis font, menambahkan garis, dan lainnya. Nah, di sini kita akan mencetak yaitu data kue. Di sini kita dapat melakukan download ataupun langsung cetak atau print. Lalu kita download. Nah, di sini akan langsung tersimpan. Nah, kita dapat mengubah nama penyimpanannya, nama file,
berasal dari data kue. Kemudian kita save. Nah, data kue. Ataupun kita dapat melakukannya yaitu cetak print, di mana kita dapat mengubah ukuran kertas yang akan digunakan, misalnya A4, pek atau kualitas, kemudian color atau black and white, kemudian kita print. Nah, ini kita save. Nah, sini akan langsung muncul seperti ini. Nah, ini data kue yang sebelumnya. Tampilannya akan sama pada bagian, nah di sini akan muncul. Nah, data-data yang dicetak ini merupakan data yang ada di bagian database. Ya, itu untuk bagian data kue. Misal kita data user, kita akan cetak data user langsung. Nah, akan ada username dengan admin gini. Tapi langsung cetak. Laporan penjualan, misalnya kita dapat mencetak laporan pembelian dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Misal kita akan cetak dari bulan kita tanggal mulai daripada bulan 4 tanggal 10 tahun 2020 sampai dengan bulan 10 tanggal 30 tahun 2021. Nah, di sini merupakan data-data penjualan, di mana nama pelanggan yang membeli, kemudian barang yang dibeli, harga, kemudian jumlah. Kemudian kita cetak. Nah, di sini kita cetak, kita download, dan bisa menjadi data penjualan. Nah, langsung kita download, lalu kita buka. Nah, di sini merupakan data-data yang tadi yang ada pada bagian cetak laporan. Nah, di sini dan kita logout. Kita akan login lagi sebagai user. Kita login sebagai user dengan nama tadi Bagus. Kita login. Nah, untuk implementasi dari searching di sini, yaitu sih mengimplementasikannya pada bagian di sini pada kategori kue, di mana user dapat memilih atau mencari kue berdasarkan besar toplesnya, dari ukuran besar ataupun kecil. Nah, kita lihat detail pada bagian kue Danish. Dan sini terdapat kategorinya, ataupun di sini kue Skippy toples kecil.
Nah, untuk implementasi searching itu sendiri merupakan proses untuk retrieval data, yaitu pengambilan kembali data pada tabel dengan menyertakan klausa where. Nah, klausa where digunakan untuk memfilter data yang sesuai dengan kondisi pencarian. Misalnya kita pencarian dengan toples besar, maka akan muncul semua kategori kue berdasarkan kue toples besar. Lihat detail. Nah, ini toples besar dengan kue Danish. Kemudian kue pembangkit keju, nah toples besar. Kue spekoek, toples besar. Nah, di sini data yang ditampilkan itu merupakan kategori kue berdasarkan kue toples besar. Kemudian jika kita memilih pada bagian toples kecil, juga akan menampilkan semua kategori kue berdasarkan ukuran toples kecil. Nah, toples kecil di kue kecil, toples kecil, lihat detail. Nah, toples kecil. Nah, itu merupakan bagian dari searching, dimana kemudian untuk implementasi dari XML dan JSON, saya menerapkan pada bagian file data penjualan, dimana data penjualan sebelumnya kita download di sini merupakan data yang ada pada laporan penjualan yang ada di dashboard admin. Langsung kita masuk ke bagian admin terlebih dahulu untuk memastikan data yang ada di sana. Ini laporan penjualan kue. Kemudian kita mengimplementasikan pada bagian XML terlebih dahulu. Kita buka. Nah, di sini akan muncul data-data yang ada pada data penjualan yang sudah di-download tadi. Nah, di sini ada nomor, tanggal pembelian, nama pelanggan, ID barang, harga, jumlah, dan status. Hasil penjual, tanggal pembelian, nomor HP, alamat, nomor penerima, harga total. Data penjualan. Nah, ini dimana data yang ada pada data XML ini merupakan tampilan dimana pada halaman ini akan selalu menggunakan tag pembuka dan tag penutup. Misal ini tag pembukanya itu penjualan, maka ada tag penutupnya yaitu penjualan juga. Kemudian dibandingkan dengan JSON sendiri, tampilannya itu akan sangat berbeda. Misal kita membukanya pada bagian JSON. Nah, ini merupakan tampilan untuk file penjualan JSON, dimana data ini dalam bentuk array, sedangkan pada XML akan berbentuk seperti ini ke bawah, dimana selalu ditandai dengan tanda pembuka dan diakhiri dengan tanda penutup. Sedangkan pada JSON, tanda kurung kurawal
untuk setiap datanya dibungkus dengan tanda kurung kurawal. Ada ID jual, username, ID produk, jumlah, harga total. Nah, di sini sama, ID jual, username, ID produk, jumlah, harga total, nama penerima, alamat, sama. Hanya saja tampilan datanya yang berbeda. Untuk data XML ini membutuhkan lebih banyak karakter untuk mewakili data yang sama, sehingga tidak memungkinkan pengguna untuk membuat tag-nya seperti tag pembuka itu lebih banyak. Sedangkan pada JSON tampilnya itu lebih ringkas karena berbentuk array, tidak membutuhkan tanda pembuka dan penutup. Kemudian untuk codingan pada aplikasi web, kita mulai dengan pada bagian tampilan login. Nah, di sini menggunakan session start, function PHP yaitu untuk menghubungkan ke bagian database-nya. Itu di sini localhost, root, dan dapur nama database-nya. Kemudian function untuk menambah data, menambah penjualan, dan mengubah jumlah kue. Untuk codingan yang tadi XML dan JSON. Nah, di sini XML dan JSON. Pertama yaitu XML, include function PHP untuk menghubungkan ke bagian database-nya, dimana melalui file function PHP. Kemudian query untuk menambahkan semua informasi yang ada di tabel. Maaf, ini maksudnya penjualan. Select from penjualan. Kemudian kita menjalankan perintah query yang ada di sini ke database MySQL. Kemudian di sini ada perulangan untuk memanggil data yang ada di database. Nah, ini merupakan tag-tag pembuka dan penutupnya. Jadi di sini akan diulang berdasarkan setiap data yang ada pada database. Nah, ini penjualan dan diakhiri dengan penutup penjualan. Kita lihat pada bagian, nah, penjualan, ini penjualan, tag pembuka penjualan, dan tag penutup penjualan akan selalu berulang sampai data-data yang ada di database itu sudah ditampilkan semua. Selanjutnya untuk penjualan JSON, nah ini sama include function PHP supaya dapat terkoneksi ke database. Kemudian menampilkan semua informasi yang ada di tabel penjualan. Kemudian mengeksekusi perintah pada variabel SQL di sini. Selanjutnya, nah di sini juga sama fungsinya, yaitu melakukan perulangan untuk memanggil data yang ada di database dalam bentuk array. Seperti ID jual, username, ID produk, jumlah, harga total, nama penerima, alamat, nomor HP, sampai tanggal pembelian. Nah, variabel SH ini digunakan untuk menampung data setiap atribut dalam tabel penjualan. Kemudian data-data yang ada di setiap objek itu di-push, yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk array, kemudian dikodekan berubah menjadi JSON, kemudian ditampilkan. Nah, ini untuk tampilannya dalam bentuk array. Akan ada perulangan, yaitu data, ID jual,
Kemudian di sini juga ada ID jual. Nah, sedangkan untuk codingan pada bagian reporting, nah ini untuk laporan penjualan kue. Sedangkan ini untuk daftar kue. Dan yang ketiga itu daftar pengguna, yaitu ini dalam bentuk PDF. Untuk codingannya sama, yang membedakan hanya pada bagian ini membuat header tabel dan membuat perulangan isian. Itu isian pada header tabel. Yang membedakan dari setiap daftar kue dan data akun. Nah, untuk yang pertama itu require, itu memanggil FPDF, library FPDF untuk dapat menggunakan laporan PDF. Kemudian instant object dan memberikan pengaturan halaman. Membuat halaman baru, add page. Kemudian di sini mencetak string yang akan ditampilkan dan laporan penjualan kue. Nah, cetak nah string di sini hasilnya. Kemudian memberikan space ke bawah agar tidak terlalu rapat sel. Nah, memberikan space di sini. Dan membuat header tabel yang terdiri dari nomor, tanggal pembelian, nama pelanggan, ID barang, harga, jumlah, status. Nah, nama tanggal pembelian, ID barang, harga, jumlah, status. Kemudian membuat perulangan untuk memberikan isian sesuai dengan header tabel yang sudah dibuat. Nah, ini untuk memanggil, memberikan isian sesuai dengan header tabel, sehingga nanti tampilannya akan seperti ini untuk bagian print di sini. Nah, selanjutnya untuk searching sendiri itu ada di bagian home. Nah, di sini query untuk implementasi dari searching itu cari nama misalkan topik besar ataupun kecil. Di sini select from kue where, nama kue like, kemudian cari. Untuk fitur create dibuat pada masing-masing. Nah, di sini misal hapus penjualan, hapus user. Nah, tambah kue di sini. Cek apakah data pernah ditambahkan atau tidak. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.